Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para saudaraku sekalian, semoga kita semua senantiasa berada di bawah naungan ridha Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berada di dalam syafaat dan tarbiyah batinnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta senantiasa berada di dalam jangkungan doa restu, limpahan barokah dan karomah dari beliau, pemimpinnya para wali-wali kekasih Allah wa ghausu hadzal zaman radhiyallahu anhu. Para saudaraku sekalian, melalui audio ini saya sengaja menyusun satu bentuk kajian yang saya beri nama kajian meniti jalan insan muttaqin. Pada intinya kajian ini berisi tentang kompleksitas maksud saya, tentang hal ihwal Islam, keislaman ya, hazanah keislaman dalam perspektif yang kompleks ya. Bisa dipahami dari sisi syariatnya maupun hakikatnya, terutama hakikatnya. Para saudaraku sekalian, dalam penyampaian ini kami awali sengaja kami mengawalinya dari dasar ya, dari mana arah dan tujuan hidup, tentang bagaimana kita menyikapi kehidupan dan apa yang harus kita lakukan, hingga sampai pada tingkatan melatih kesadaran untuk mencapai kesadaran ihsan yang sempurna ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kami di dalam menyampaikan ini. Para saudaraku sekalian, saya awali penyampaian ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan kalimat basmalah tersebut, kajian meniti jalan insan muttaqin yang kami sampaikan ini selalu mendapatkan limpahan barokah, sehingga membuahkan kemanfaatan dan kemaslahatan serta kebarokahan yang sempurna bagi kami terutama ya, dan umumnya bagi sekalian umat. Kemudian kami memuji kepada Allah ya, Tuhan seluruh makhluk, baik makhluk yang zahir maupun makhluk yang batin, dengan ucapan biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah yang maha perkasa, dan dialah yang telah menanamkan berbagai ide dan pemikiran pada hati dan pemikiran kami, kemudian menolong kami sehingga kami dapat merangkai kata demi kata yang membentuk kalimah-kalimah yang dapat dipahami. Dialah Allah yang telah memberikan ilmu kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan semoga kami adalah salah satu dari orang-orang yang dikehendakinya tersebut, sehingga dengan karunia ilmu yang Allah berikan tersebut kami dapat berbagi dengan sekalian umat melalui kajian meniti jalan insan muttaqin yang saya sampaikan ini. Maha suci Allah dengan kesucian yang tanpa cemar dan tanpa sedikit pun dan tanpa cacat sedikit pun, dan alangkah maha agungnya Allah dengan keagungan yang tidak terbatasi oleh apapun. Semoga Allah menjadikan kajian meniti jalan insan muttaqin ini sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi umat, menjadi gerbang hidayah dan taufik bagi orang-orang yang mendengarkannya ataupun orang-orang yang memahaminya, lantaran mereka telah berdiskusi dengan orang-orang yang telah mendengarkan dan telah memahaminya sebelumnya. Dan semoga Allah membuka mata kepahaman alam pemikiran serta alam kesadaran hati orang-orang yang mendengarkannya. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas beliau, Baginda Agung Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
Semoga beliau senantiasa berkenan memayungi kehadiran dan keberadaan kajian audio Meniti Jalan Insan Muttaqin ini dengan payung syafaatnya, sehingga kehadiran dan keberadaannya benar-benar membuahkan manfaat dan maslahah serta barokah bagi sekalian umat. Amin ya rabbal alamin. Para saudaraku sekalian, kalimat muqaddimah yang kami bacakan di awal penyampaian ini adalah kutipan dari muqaddimah pembukaan yang tertulis dalam kitab Al-Hikam bisyarhi guru kami yang mulia Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu an, yang menjadi dasar utama, ya, rujukan sekaligus referensi bagi kami di dalam menyampaikan berbagai penjelasan yang kebanyakannya kami ambil dari daud-daud beliau guru kami tersebut. Pada muqaddimah di atas tertulis atau diawali dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diikuti dengan kalimat pujian Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu diikuti dengan sanjungan salawat salam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga salawat salam tersebut senantiasa tersanjungkan dan tersampaikan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya selama salawat tersebut masih terus terdapat dalam kajian Meniti Jalan Insan Muttaqin ini. Ya. Para saudaraku sekalian, ucapan ataupun penyampaian kalimat basmalah dan pujian serta sanjungan salawat salam kepada setiap karangan ataupun tulisan tersebut, ya, tentunya memiliki tujuan yang khusus, ya, terutama bagi keberadaan kajian Meniti Jalan Insan Muttaqin yang sedang saya sampaikan itu sendiri. Tentunya diawali dengan bacaan basmalah, ya, maka tujuannya adalah tidak lain yaitu untuk bertabarruk, mengharap keberkahan dari bacaan basmalah itu sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru. Tiap-tiap perkara atau urusan yang tidak diawali dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah keberkahannya. Para saudaraku sekalian, berkah, istilah berkah ini adalah sebuah pemberian. Ini adalah dapat dimaknai semua pemberian atau semua karunia Allah yang membuat orang yang menerimanya ini akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab harus dipahami, tidak semua karunia pemberian Tuhan yang diberikan kepada para makhluknya ini akan menjadi berkah. Tidak semua, justru sebaliknya bisa jadi akan menjadi sesuatu yang bersifat istidraj, ya, bersifat jebakan maksudnya. Kenapa? Ini disebabkan setelah mendapatkan karunia tersebut, dirinya itu justru semakin jauh dan lupa kepada Tuhannya. Ya. Perlu diketahui para saudaraku, setiap karunia Allah yang didapat, ya, jika diakui sebagai hasil usahanya semata, ya, ini otomatis karunia tersebut akan menjadi istidraj, ya, otomatis semakin menjauhkan dirinya dari Tuhannya. Maka banyak mendapat karunia Tuhan sekalipun, seperti apa-apa yang diinginkannya selalu terpenuhi, setiap urusan-urusannya selalu mudah dan berhasil, hidup serba berkecukupan dan sebagainya. Tetapi jika semua itu membuatnya semakin lupa kepada Allah, semakin lupa kepada Tuhannya, ini otomatis semua itu akan membuatnya semakin dekat kepada
semakin membuatnya ini semakin dekat kepadanya, justru maksud saya otomatis semua itu tidak akan membuatnya semakin dekat kepada Tuhannya. Justru sebaliknya, hanya semakin membuatnya jauh ya kepada Tuhan ya. Maka jika seperti itu keadaannya ya, ini otomatis bukan berkah lagi namanya, tetapi sebaliknya menjadi istidraj yang bersifat jebakan. Para saudaraku sekalian, ketika seseorang dapat merasakan bahwasanya tiadalah mereka mampu melakukan berbagai aktivitas melainkan semata-mata pertolongan Allah, semata-mata bismillah atau billah, lalu perkataan apakah ya yang pantas mereka ucapkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur untuk mengekspresikan gejolak jiwa yang sadar tersebut? Ya tentu saja hanya ucapan pujian yang pantas diucapkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukurnya kepada Tuhan yang senantiasa menolongnya tersebut. Dan ungkapan rasa syukur tersebut ini tergambarkan di dalam ucapannya dalam bentuk perkataan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhannya seru sekalian alam ya. Maka seperti itulah gambaran kondisi jiwa mereka ya. Maksudnya mereka orang-orang alim, mereka para alim. Ketika mereka itu misalnya mengarang kitab atau menyampaikan kebenaran dan sebagainya ya. Ya. Ucapan atau pujian alhamdulillahirabbil alamin yang mereka ucapkan ya pada pembukaan penyampaiannya ya tersebut, ini umumnya semua sungguh-sungguh menggambarkan rasa syukur yang kuat yang terpancar dari kondisi jiwa mereka yang diakibatkan oleh persaksian, oleh kesadaran mereka terhadap berlakunya pertolongan Allah ya, atau di dalam proses penyampaian, di dalam proses penyampaian kebenaran yang mereka lakukan tersebut ya. Kemudian setelah ucapan pujian di atas, umumnya diikuti pula dengan ucapan sanjungan sholawat salam atas beliau baginda agung Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya. Para saudaraku sekalian, perlu diketahui secara hakikatnya esensi hidup manusia adalah tidak lain yaitu menjaga kesucian jiwa mereka, dan kesucian fitrah jiwa mereka itulah yang kelak harus mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekembalinya mereka nantinya. Wujud nyata dari kesucian fitrah jiwa mereka di kehidupan dunia ini adalah tidak lain yaitu berupa pengeterapan iman, Islam serta ihsan ya, yang mereka capai di sepanjang kehidupan mereka di dunia ini. Dan kesempurnaan iman, Islam dan ihsan inilah yang menjadi inti dari kesempurnaan takwa ya. Orang yang paling mulia di sisi Allah ini adalah orang yang paling sempurna ketakwaannya, dan ini dapat berarti orang yang paling sempurna iman, Islam dan ihsannya ya. Dan otomatis ya, ini yang menjadi tolak ukurnya, maksud saya inna akramakum indallahi atqakum ya. Orang yang sesungguhnya, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah ya orang yang paling bertakwa. Para saudaraku sekalian, dalam penyampaian kajian meniti jalan insan muttaqin ini ya, yang kami sampaikan ini melalui episode 1, 2, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya hingga sampai dengan selesai. Ini kami mencoba untuk memaparkan berbagai hal tentang esensi hidup manusia, tentang iman, tentang iman dan kesempurnaannya, maksud saya, tentang pokok-pokok ajaran Islam
dan pemaparan semua itu tentunya ini tidak lain agar setelah memahaminya. Jadi yang saya maksudkan, maksud saya dari pemaparan semua itu yang kami maksudkan ini agar setelah memahaminya nanti ini dapat dijadikan semacam pedoman untuk menyempurnakan iman, Islam serta ihsan di atasnya, sehingga pada akhirnya tercapailah derajat takwa yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para saudaraku sekalian, sebagaimana telah diketahui bahwasanya di zaman akhir ini telah banyak sekali terjadi fenomena-fenomena yang menggambarkan kondisi umat yang sudah melupakan kesucian fitrah jiwanya, sehingga banyak terjadi kerusakan di belahan bumi yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia yang memiliki hati yang telah lupa kepada fitrahnya tersebut. Kondisi seperti ini sudah sangat memprihatinkan, dan umat pada saat ini sudah benar-benar dalam keadaan tidak menentu. Mereka semua pada dasarnya seperti sedang tenggelam ke dalam kubangan yang penuh dengan kotoran. Mereka semua butuh bantuan untuk keluar dari kubangan tersebut. Tetapi permasalahannya, bantuan-bantuan yang mereka dapatkan pun tidak lebih, justru hanya bagian dari kotoran-kotoran itu sendiri yang tidak dapat menolongnya sama sekali. Dalam kondisi yang seperti itu, sesungguhnya telah datang bantuan-bantuan yang dapat mengangkat mereka dari kubangan kotoran tersebut. Tetapi lantaran kotoran yang sudah sedemikian kuat menempel pada diri mereka, sehingga membuat mereka semua justru menyangka bahwa bantuan-bantuan tersebut juga tidak lebih hanya merupakan bagian dari kotoran-kotoran seperti yang lainnya, sehingga yang terjadi benar-benar krisis kepercayaannya. Para saudaraku sekalian, semoga kehadiran kajian meniti jalan insan muttaqin ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk dapat keluar dari kubangan tersebut ya. Dan semoga pula ini dapat menjadi salah satu sebab yang dapat membuka pandangan, akal, pikiran dan hati kita semua di dalam melihat dan membedakan kebenaran sejati yang dapat mengangkat kondisi jiwa kita semua dari kubangan kotoran yang sangat menjijikkan tersebut ya. Sementara saya cukupkan sampai di sini kajian edisi yang pertama ya, dan insya Allah akan saya sambung pada edisi yang berikutnya ya. Pesan saya, pastikan Anda memahami kajian yang saat ini sedang Anda dengarkan sebelum Anda mendengarkan kajian yang berikutnya ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.